Alhamdulillah hari ini saya bersama Ibu Kepala BPH Migas, Bu Rika, dan ada Pak Gubernur Kaltim, ada Wagub, Kepri, dan teman-teman dari BPH Migas menghadiri peluncuran logo baru daripada BPH Migas. Karena sudah 21 tahun lebih, logo ini yang baru diluncurkan saya melihat bagus karena melambangkan suatu lambang baru di mana penuh dengan motivasi kerja, kebersamaan, terus profesionalisme. Ada garis-garis lagi tadi yang dijelaskan tentang hubungan kerjasama. Jadi saya ucapkan selamat kepada BPH Migas yang telah meluncurkan logo baru. Dan kita tahu peran BPH Migas dalam ketahanan energi sangat besar sekali. Mereka adalah sebagai regulator, mereka juga adalah bagian mengawasi tentang penyaluran subsidi BBM bersubsidi, dan juga adalah mengawasi terhadap gas yang lewat pipa. Jadi saya ucapkan selamat kepada BPH Migas. Itu aja. Harapan Kementerian ESDM terkait logo ini gimana Pak? Terutama untuk ketahanan energi, terus apakah bakal ada peran baru BPH Migas mungkin untuk mengawal LPG, distribusi LPG bersubsidi gitu Pak? Terima kasih. Yang pertama, dengan logo baru ini harapan saya semangat yang sudah bagus dipertahankan, bila perlu ditingkatkan. Yang belum bagus diperbaiki, yang belum ada segera membangun inovasi. Karena negara kita terus maju, negara kita terus berkembang, dan harus bisa kita mengikuti tuntutan daripada rakyat kita, khususnya untuk ketahanan energi. Dan peran BPH Migas sangat penting sekali. Yang kedua menyangkut dengan LPG, kita lagi mengeksersis aturannya. Memang idealnya LPG ini juga diawasi oleh sebuah badan atau institusi yang cukup. Teman-teman tahu bahwa BPH Migas ini mengawasi subsidi, minyak subsidi, itu setiap tahun kurang lebih sekitar 140 sampai dengan 160 triliun. Iya, Ibu ya. Setiap tahun 140 sampai 160 triliun. Itu diawasi oleh BPH Migas. Kalau LPG itu subsidinya 80 sampai 87 triliun per tahun, tetapi diawasi oleh Kementerian ESDM di bawah Dirjen Migas. Karena itu ke depan subsidi ini harus kita jaminkan dan kita pastikan untuk tepat sasaran. Nah, karena itu institusinya lagi sedang kita pikirkan apakah bisa ke BPH Migas atau dia sendiri kita membuat badan ad hocnya. Itu semua masih dalam diskusi. Dan sampai sekarang kajiannya belum rampung. Ya. Soal subsidi lagi Pak, tadi kan di dalam juga disebutkan masih ada praktik-praktik yang buat nggak tepat sasaran atau gimana. Nah Pak, salah satunya kan kalau masih soal LPG Pak, kemarin di DPR Menq bilang harga aslinya itu 12.700 ya Pak di pengecer. Nah itu gimana sih Pak kira-kira agar bisa harganya itu nggak jauh-jauh dari sana Pak, dibeli masyarakat Pak? Itu mungkin Menq-nya salah baca data itu. Biasalah kalau ya mungkin butuh penyesuaian ya. Saya nggak boleh tanggapi sesuatu yang terlalu ini ya. Jadi saya kan udah banyak ngomong tentang LPG gitu ya. Mungkin Menq-nya belum dikasih masukan oleh dirjennya dengan baik atau oleh timnya. Jadi menyangkut juga subsidi tentang satu data itu juga masih dalam proses pematangan ya. BPS itu kan kerjasama dengan tim di SDM. Jadi mungkin Pak Menterinya, Menteri Keuangan ya, mungkin belum baca data kali itu ya. Saya nanti mulai tahun depan. Pak, sedikit Pak soal kilang Dumai yang kemarin kebakaran itu gimana sekarang update-nya Pak? Dari ini udah ada koordinasi belum sih Pak sama Pertamina? Sama satu lagi Pak, pernyataan Pak Purbaya juga kemarin soal yang kilang itu kemarin yang menyindir Pertamina kalau misalnya kilang-kilang itu nggak ada yang dibangun baru tapi yang ada malah dibakar, tapi tahu-tahu udah ada, apakah ada sentimen? Saya tidak mau mengomentari pernyataan orang lain. Silakan ditanyakan kepada yang mengomentari. Tugas saya adalah bagaimana memastikan agar mengawasi teman-teman kolaborasi dengan Pertamina untuk
yang kilang-kilang lagi berjalan bisa cepat selesai. Soal kilang terbakar aja kalau gitu nggak apa-apa. Ya, kilang terbakar tanyakan dulu kepada Pertamina karena tim saya belum pulang dari lokasi. Pak, soal kemarin Pak di DPR Kamu kok banyak kali? Pak yang banggar kemarin Pak, kan ternyata baru kita tahu ya Pak ya, maaf nih Pak, Vivo ternyata sama BP batal untuk membeli BBM 40.000 kan kemarin Vivo komitmennya. Ternyata itu kan Jumat sore ya Pak rilisnya, tapi malam udah batal kata Pak Wadirut. Itu gimana Pak, kok bisa tiba-tiba batal atau seperti itu? Komentarnya Pak. B2B-nya lagi dikomunikasikan. Saya kan udah katakan bahwa B2B-nya itu kolaborasi antara swasta dengan swasta. Ya, masih berjalan ya. Pak, tadi kan Bapak bahas soal Freeport aja di rapat yang itu hasilnya gimana sih Pak? Awal Oktober katanya udah ada keputusan gitu. Masih dalam pembahasan ya. Banyak kali kok pembahasannya logo kok kemana-mana. Kan tadi dibahas Pak. Udah cukup? Pak, kalau impor BBM yang tahap 2 Pak, karena kan hari ini akan sampai ya Pak yang untuk B2B swasta dengan Pertamina, itu berapa besar sih Pak? Yang jelas begini, akhirnya, Pak? stok BBM kita Moron 92, 95, 98 ataupun Pertalite itu cukup untuk 18 sampai 21 hari. Kewajiban pemerintah memastikan bahwa stok BBM kita cukup. Oke? B2B-nya silakan. Kami hanya memberikan guidance. Selebihnya diatur. Jadi tidak ada alasan dan tidak ada satu persepsi bahwa BBM kita ketersediaan kita menipis, nggak ada. Udah penuh. Semuanya ada. Kuota impornya pun kita sudah berikan sesuai dengan apa yang disampaikan sebelumnya. Oke ya. Makasih.